Baik, perkenalkan, nama saya Arif Agus Budiman. Saya dari kelas model 1. Sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise. Enterprise membutuhkan perancangan sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, mencegah kotak-kotak sistem informasi atau menyulitkan manajer mendapatkan informasi lengkap untuk pengambilan keputusan. Dapat pula mencegah sistem informasi enterprise yang semrawut atau tidak teratur. Sudut pandang enterprise secara keseluruhan adalah sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah sebuah subsistem. Informasi tentang seluruh aspek enterprise yang disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat digunakan oleh setiap departemen yang membutuhkannya. Dan diperlukan pula transparansi informasi. Setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana saling mendukung pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun perencanaan sistem informasi dan teknik informasinya. Setiap enterprise memerlukan sistem informasi atau teknik informasi, yaitu untuk membantu kelancaran proses bisnisnya. Enterprise membutuhkan perencanaan sistem informasi dan teknik informasi yang bersifat komprehensif atau menyeluruh dan terintegrasi. Nah, ini contoh tradisional informasi sistemnya. Oke, seperti ini. Dan sistem informasi yang terintegrasi, contohnya seperti ini. Ini enterprise informasi sistem. Nama ada manufacturing, terus accounting, human resource, sales dan marketing, dan finansial, dan semuanya saling berhubungan. Kemudian penyusunan arsitektur enterprise. Setiap enterprise baik profit ataupun non-profit sangat membutuhkan penyusunan arsitektur, yaitu berupa blueprint, yaitu rencana induk sistem informasi. Dipergunakan sebagai contoh bagi organisasi dalam membangun sistem informasinya secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal. Sebagai pendukung strategi bisnis organisasi juga. Kenapa harus entrepreneur arsitektur? Karena agar seperti ini, agar tidak semrawut dan agar tersusun. Kemudian arsitektur bisnis. Yang pertama itu mendefinisikan proses bisnisnya. Yang kedua, kemudian menyediakan pengetahuan tentang bisnis enterprise secara konsisten, komprehensif, dan lengkap. Selanjutnya, menyediakan dokumentasi tentang di mana posisi perusahaan berada saat ini dan di mana posisi perusahaan pada masa mendatang. Di sini sepertinya lebih seperti melihat atau bisa membaca peluang ke depan dan kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan setiap unit organisasi dan fungsi bisnisnya. Kemudian arsitektur data atau informasi, mendefinisikan struktur informasi yang penting bagi organisasi dalam menjalankan proses bisnis, berupa entitas data dan hubungan antar entitas. Entitas sendiri adalah bisa berupa orang, tempat, konsep, benda, atau kejadian yang memiliki arti atau informasi dalam konteks bisnis. Entitas terkait dengan penyimpanan data, memiliki atribut yang menjadi ciri khas, memiliki relasi antar entitas. Kemudian ada arsitektur aplikasi, mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan
untuk mengelola data informasi yang mendukung fungsi bisnis enterprise, bukan berupa rancangan aplikasi sistem atau hasil analisis kebutuhan sistem, hanya definisi aplikasi yang dibutuhkan mengelola data dan menyediakan informasi bagi pengguna dalam melakukan bisnis. Adapun arsitektur teknologinya mendefinisikan platform teknologi agar aplikasi untuk mengolah data dan menyediakan informasi pendukung tidak perlu berupa rancangan detail jaringan software komputasi enterprise. Kemudian enterprise arsitektur frameworknya itu ada segmen, EAP atau TOGAF. Nah, ini contoh-contohnya. Harus menetapkan objek pembahasan, latar belakang, dan tujuan penerimaan atau pemakaian produk jasa dan lain-lain. Setelah seperti ini, dan kemudian segmen frameworknya, kemudian metodologinya seperti ini gambarannya. Kemudian metodologi EAP tahun 1998 itu yang pertama ada inisiasi perencanaan, kemudian permodelan bisnis, sistem dan teknologi saat ini, kemudian merancang arsitektur data, aplikasi dan teknologinya, kemudian rencana implementasi migrasi menggunakan blueprint sistem informasi enterprise. Kemudian fitur EAP. Fitur EAP itu ada konseptual, sistematis, dan kemudian TOGAF-nya seperti ini. Kemudian ada arsitektur vision, menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan arsitektur yang ideal. Kemudian ada bisnis arsitektur, menentukan model bisnis. Kemudian ada informasi sistem arsitektur. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan, pendefinisian arsitektur, terus arsitektur data lebih memfokuskan pada bagian data yang digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis dan proses dan layanan. Kemudian teknologi arsitektur itu membangun arsitektur teknologi yang diinginkan. Dalam tahapan ini juga harus mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Kemudian ada opportunity dan solusi, yaitu peluang dan solusi. Pada tahapan ini menekankan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Untuk memodelkan tahapan ini dalam rancangan bisnis, bisa menggunakan teknik project context diagram atau benefit diagram. Kemudian ada migrasi planning, rencana selanjutnya. Pada tahapan ini akan melakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya pada tahapan ini untuk permodelannya menggunakan penilaian dan keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam organisasi terhadap implementasi sistem informasi itu sendiri. Kemudian ada implementasi governance, itu untuk menyusun rekomendasi pelaksanaan tata kelola implementasi. Pemetaan dari tahapan ini bisa juga dipadukan dengan framework. Kemudian arsitektur change management, menetapkan rencana manajemen. Ada fitur TOGAF,
Digunakan untuk perencanaan arsitektur enterprise, perancangan, pengembangan, serta pengelolaan arsitektur. Sistem informasi organisasi bisa diasosiasikan dengan framework atau metode lain. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.